Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Aprili dengan NIM 226131171 akan mempresentasikan tugas critical appraisal dari jurnal yang berjudul Cost Effectiveness of High Flow Nasal Cannula Therapy versus Continuous Positive Airway Pressure for Non-Invasive Respiratory Support in Pediatric Critical Care. Dari checklist nomor yang pertama itu secara umum sudah terjawab dengan baik. Artikel ini tuh membandingkan analisis biaya dan dampak dari penggunaan HFNC versus CPAP dengan POV atau sudut pandang biaya layanan kesehatan. Untuk pertanyaan nomor 2 itu, secara umum artikel ini memberikan deskripsi lengkap mengenai kedua alternatif utama, tapi tidak ada opsi yang terlewatkan atau tidak ada opsi alternatifnya. Kemudian untuk checklist nomor 3, secara umum efektivitas program itu didukung oleh data dari RCT yang dirancang untuk merefleksikan praktik klinis dan menggunakan metode yang dianggap sebagai standar gold dalam penelitiannya. Kemudian untuk checklist yang nomor 4, analisis biaya dilakukan dari perspektif NHS dan layanan sosial pribadi yang mencakup biaya operasional utama dari perspektif sistem kesehatan, tetapi tidak secara penuh memasukkan semua biaya dari sudut pandang sosial ataupun keluarga dan biaya modal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, beberapa item biaya dan konsekuensi tidak diukur seperti biaya yang terkait dengan pengaruh sosial dan keluarga. Kemudian eh, terdapat tantangan seperti pengukuran penggunaan sumber daya yang terkait seperti lamanya tinggal di PICU dan di rumah sakit umum itu harus dipisahkan. Pengukuran di atas untuk pengukurannya itu diatasi dengan menggunakan data dari basis data rutin seperti Pikanet dan HES. Kemudian digunakan metode MICE untuk imputasi data yang hilang. Kemudian untuk checklist nomor 6 itu penilaian biaya dan konsekuensi dilakukan dengan sumber nilai yang kredibel dan sesuai standar seperti tarif NHS dan instrumen Health Related Quality of Life yang diakui. Nilai pasar yang digunakan untuk sumber daya yang relevan dan evaluasi manfaat dilakukan dalam kerangka cost utility yang tepat untuk pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, tidak disebutkan adanya diskon karena peneliti tidak melakukan discounting dan follow up itu dilakukan hanya 6 bulan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, analisis incremental dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat khususnya kuali antara HFNC dan CPAP. Dalam artikel ini itu dihitung menggunakan model regresi yang mengkoreksi perbedaan dasar antar kelompok. Dan kemudian digunakan pertanyaan nomor 9 itu secara umum sudah terjawab dengan nilai kepercayaan itu 95% seperti yang sudah terlampir. Kemudian untuk incremental cost dan kualinya itu diestimasi menggunakan simile unrelated regression atau SUR untuk korelasi antara cost dan kuali di mana untuk nomor 10 sendiri sepertinya terjawab dengan baik. Kesimpulan utamanya itu didasarkan pada nilai INB yang dihitung dengan membandingkan manfaat kuali dengan biaya tambahan menggunakan threshold 20.000 euro per kuali sesuai rekomendasi dari NICE. Hasil INB itu positif menunjukkan bahwa FNC lebih cost efektif secara keseluruhan meskipun terdapat ketidakpastian yang cukup besar. Kemudian untuk apakah hasil dibandingkan dengan hasil penelitian lain itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam artikel ini. Kemudian artikel ini menyebutkan bahwa populasi mereka yang lebih muda umurnya itu dari seluruh populasi itu hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk seluruh populasi. Artikel juga menyebutkan melakukan analisis subkelompok termasuk. Jadi kesimpulannya artikel ini sudah menggunakan metode yang cukup komprehensif dan sesuai standar. Namun terdapat beberapa kelemahan tertentu terutama terkait dengan pengukuran kualitas hidup dan data-data yang hilang dan ketidakpastian yang cukup tinggi yang mempengaruhi tingkat keyakinan terhadap kesimpulan akhir. Oleh karena itu, hasil dari artikel ini tuh sebaiknya dipandang sebagai indikator yang mendukung saja, bukan sebagai bukti kuantitatif yang pasti, sehingga membutuhkan penelitian lanjutan untuk konfirmasi hasilnya. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.